Baik, sangat menarik tadi bahwasannya siapa saja bisa menjadi juara di National University Wedding Championship. Kami harapkan ada tim-tim baru yang akan menunjukkan prestasi yang luar biasa tahun ini dan kami menantikan itu dari teman-teman debater semua. Baik, seperti yang sudah diinformasikan bahwasannya akan ada 2 tahapan seleksi, yaitu seleksi wilayah LLDT dan kemudian seleksi nasional. Nah, bagaimana secara detail masing-masing seleksi dilakukan? Kita akan dengarkan paparan lengkapnya dari Pak Rahmat. Silakan. Terima kasih Pak Lambok, kembali lagi. Saya ingin menekankan, terima kasih Pak Nyoman telah menyampaikan ada beberapa prinsip Bapak Ibu dan para debaters yang mungkin ada di ruangan ini. Tahun ini kita mengevaluasi apa yang telah dilakukan tahun lalu sehingga kita berkesimpulan tahun ini tidak ada portofolio tim. Sekali lagi tidak ada portofolio tim, semua murni didasarkan penilaian di wilayah didasarkan pada 3 video yang teman-teman akan sampaikan ke Dewan Juri. Nah, prosedur pengunggahan video, kita menggunakan G Drive. Maaf tuh salah ketik tuh, diunggah ke G Drive. Alamat tautan G Drive dikirimkan ke panitia Puskesmas. Kita akan berikan nanti tautan itu harus dikirim kemana. Catatannya adalah Bapak Ibu, karena nanti ini kan akan ada penanggung jawab dari universitas yang mendaftarkan tim, termasuk mengunggah kelengkapan tim, termasuk mengunggah video-video. Mohon diyakinkan bahwa PIC dari tim masing-masing itu dapat secara tepat memberikan alamat itu ke panitia, termasuk G Drive-nya juga yang tidak terkunci. Di tahun-tahun sebelum, tahun lalu terutama, ada beberapa universitas yang salah memberi tautan. Justru malah alamat webnya Puspesnya yang diberikan ke kita. Jadi kita nggak bisa menemukan video dari teman-teman. Atau sudah benar memberikan tautan G Drive, tapi terkunci. Sehingga kita tidak bisa menilai. Kita sudah punya usaha untuk menghubungi beberapa universitas yang mengunci G Drive-nya untuk membuka G Drive tersebut. Alhamdulillah berhasil, tapi masih ada beberapa institusi yang ternyata tidak responsif dengan email atau WA atau dari pesan dari panitia, sehingga sampai pada pelaksanaan seleksi itu tidak bisa mengikuti. Nah, siapa yang akan menjadi PIC tersebut? Nanti kita akan berkomunikasi ke universitas, sehingga universitas akan menunjuk siapa yang menjadi PIC pendaftaran tersebut. Diserahkan kepada universitas, apakah itu nanti staf ahli atau siapapun, yang pasti yang bertanggung jawab dengan pendaftaran itu adalah 1 orang. Sehingga akan dapatkan akun, kemudian mampu mengunggah beberapa hal yang dibutuhkan di pendaftaran tersebut. Bisa ke 6. Prosedur perekaman. Saya sudah mendapatkan banyak pertanyaan tentang perekaman ini, baik secara japri maupun di Q&A di forum ini. Saya sampaikan dulu, pada video pertama, kita akan merilis mosi, memberikan mosi. Waktu memberikan mosi sebenarnya hanya 1 menit kurang, tapi kita memberi jeda 5 menit. Ya. Di mana mosi itu akan dikirim, kita akan mengirimkan di beberapa platform. Tetapi platform media sosial yang utama yang kita gunakan adalah Instagram milik Puspesnas dan akun Facebook milik NUTC KDMI. Yang teman-teman debater sebenarnya sudah banyak yang mengikuti kedua media sosial tersebut. Setelah motion dirilis di video 1, motion itu berupa tulisan teks, bisa narasi teks, bisa langsung motionnya. Teman-teman
untuk video 1 ini diberi waktu case building 15 menit. Mohon dipahami video 1 itu untuk peserta 1 atau debater 1. Setelah case building 15 menit, mulailah perekaman. Pak, kalau kami ternyata case building cukup 5 menit, yang 10 menit lainnya dipakai untuk perekaman bagaimana? Itu diatur oleh peserta masing-masing. Perekaman 7,20 menit itu, 7,20 menit itu diberi waktu 15 menit. Sehingga teman-teman tidak perlu menggunakan perekaman yang sophisticated. Misalnya harus ke studio dan sebagainya. Yang akan kita butuhkan adalah tampilan teman-teman, artinya kelihatan wajahnya. Setengah badan boleh saja. Setengah badan atas ya, jangan sudah setengah badan bawah, nanti kita nggak tahu wajahnya. Kemudian suaranya, audionya jelas. Itu yang sebenarnya kita butuhkan untuk penilaian. Kemudian pengunggahan ke G Drive itu cukup lama, 60 menit. Kita sudah mencoba tes 7,20 menit itu, kalau 60 menit itu cukup. Beberapa kali kita coba. Nah, setelah itu akan langsung ke video kedua. Ingat, video kedua ini untuk debaters 2 atau peserta 2. Kita akan berikan video. Jadi ada video dari panitia atau dari dewan juri. Di mana video itu bisa dilihat di IG Puspesnas dan media lain yang nanti kita akan menjadi supporting sosial media kita gunakan. Salah satunya adalah Facebook milik NUDC dan KDMI. Nah, video itu adalah video solo debate Prime Minister. Jadi Prime Minister itu akan memberi debat. Apakah ini tentang mosi yang video 1? Enggak. Ini mosi yang berbeda, hal yang berbeda. Setelah menonton video tersebut, diberi waktu case building 15 menit. Nah, setelah itu sama seperti prosedur di video pertama, perekaman 15 menit, dan pengunggahan ke G Drive 60 menit. Video 2 ini dilakukan oleh debaters 2, dia bertindak sebagai LO atau Leader of Opposition. Sama 7 menit 20 detik maksimal. Slide selanjutnya. Nah, ini yang video ketiga. Nah, video ketiga juga berbeda dari video 1-2. Panitia atau dewan juri akan memberikan debat, link debat, baik itu nanti lewat Instagram, infonya, atau lewat YouTube. Teman-teman harus menonton half debate antara opening government dan opening opposition. Setelah menonton debat tersebut, teman-teman harus menjadi closing government, tapi tanpa opening opposition. Maksudnya adalah teman-teman merekam government member of the government, dan government whip secara berurutan. Silahkan apakah debater 1 yang menjadi member atau debater 2 yang menjadi member, atau sebaliknya jadi whip. Itu ditentukan oleh tim masing-masing. Tanpa ada closing opposition. Bagaimana rekaman tersebut memuat rebuttals dan sebagainya, maka rebuttals ditujukan ke opening opposition. Prosesnya sama, perekaman 15 menit, pengunggahan ke G Drive 75 menit. Jadi teman-teman di video ketiga ini dapat merekam secara serentak debater 1 dan debater 2 langsung. Jadi tidak menunggu dulu debater 1 selesai, debater 2 selesai, itu kan. Nah, pengunggahannya bisa langsung. Slide selanjutnya adalah terima kasih, tapi setelah ini Bu Dora akan memaparkan beberapa hal tentang isu-isu terkini di pendaftaran, sistem, NUDC, dan lain-lain. Sementara itu yang bisa saya eksplorasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Lambo. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Untuk para peserta ataupun Bapak Ibu dosen pendamping, jangan khawatir, nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa kita diskusikan lagi. Baik, selanjutnya sebelum kita
ke sesi berikutnya, yaitu paparan dari Ibu Dora. Ada satu video terlebih dahulu, satu video menarik yang bisa kita saksikan. Of doing debate, I think is useful for me throughout the years. When I do my undergrad as law student, when I do my postgrad, when I work actually now, it helps me write better essays, and even professionally now, it helps me to structure my thoughts better and plan things better in my. So I think I think this could be your first step in gaining those skills. Yeah, thank you. Hi, my name is Akbar. I participated in the NUDC in 2012, representing Universitas of Youth. Participating in the NUDC back then was a very challenging experience for me, but at the same time, very rewarding. It challenges me to face my insecurities speaking in public, to conquer my fear of having a decent opinion, and to overcome the challenges of putting my complex mind into concise ideas. Despite all those challenges, debating rewards me with confidence, equip me with critical and analytical mindset, as well as habits of listening to understand, arguing to expand horizons. The skills I acquired from debating has helped me in so many ways, from acing my scholarship interviews, dealing with any academic expectation in my master's and PhD pursuit, and to my current role as a university lecturer, both in teaching and researching aspects. All in all, debating has given me so many good things in life. I wish that debating will also bring so many good things in your life. Thank you. Baik, luar biasa sekali pengalaman teman-teman debaters yang saat ini memiliki banyak peluang. Selain setelah menjadi debater, mereka memiliki banyak peluang seperti beasiswa S2 bahkan sampai S3 ya, seperti rekan kita dari Universitas Hasanuddin. Baik, satu video menarik lagi boleh kita saksikan? KDMI tahun ini memasuki tahun ketiga, dan karena musim pandemi, jadi kita laksanakan secara daring. Pada kegiatan tahun ini sudah ada 30 tim terbaik dari 15 L2DP yang ada di Indonesia. Wow, hasilnya nanti pasti akan sangat luar biasa. Ya, pertama sistem daring, kemudian tim-tim yang bertanding juga ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari segi mosi, kita juga memberikan mosi-mosi yang sangat menarik, dan kita berharap dari sini akan lahir talenta-talenta terbaik bangsa ini yang tentunya akan bisa menjadi pemimpin Indonesia ke depan untuk membuat Indonesia lebih maju lagi. Kondisi pandemi ini mengajarkan kita untuk tetap bisa berprestasi, tetap bisa kemudian menunjukkan bahwa inilah kita di tengah kesusahan yang kita miliki, kita bisa mengembangkan kemampuan. Memang tantangannya tidak kecil, selain kemampuan berpikir kritis, teknologi dalam hal ini jaringan internet itu bisa menjadi satu kendala tersendiri. Mulai dari listrik mati, jaringan yang down, itu menjadi semacam pernak-pernik yang katakanlah membuat lomba ini semakin menantang. Dan bagaimana kemudian kita menunjukkan bahwa kita bisa. Seperti foto dari Pusat Prestasi Nasional, jujur itu juara, berprestasi dari rumah, dan kita memang mengusung semangat itu sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang memang selalu berusaha untuk menunjukkan bagaimana kita bisa tampil maksimal di kondisi apapun yang terjadi. Tetap tingkatkan kemampuan Anda, ya, bahwa debat itu bukan hanya sekedar berbicara, tapi bagaimana kemudian mengedepankan logika,
mengedepankan berpikir kritis, karena memang itu akan menjadi satu pembeda yang sangat luar biasa. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan akan habis sejuta lagu untuk menceritakan bagaimana KDMI tahun 2020. Semoga tim terbaik yang akan selalu menjadi juara, dan itu Anda bisa lakukan. Selamat bertanding, semoga yang terbaik menjadi juara. Selamat siang dan salam juara. Baik, jangan lupa Bapak Ibu peserta sekalian bahwasanya setelah ini masih ada satu sesi lagi, yaitu tentang KDMI yang barusan kita tampilkan videonya. Nah, sekarang kita akan diskusikan mengenai mekanisme pendaftaran. Seperti apa sih cara pendaftaran untuk National University Debating Championship? Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan paparan dari Ibu Dora. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Lambok Hermanto. Jadi tadi kami sudah ikuti, ada juga muncul di chat bahwa KDMI sudah KDMI sudah hadir di sini ya. Jadi tadi diselipkan sedikit ada teasernya agar yang sudah menunggu-nunggu KDMI harap bersabar sebentar. Setelah ini kita akan secara khusus membicarakan mengenai KDMI. Jadi saya sedikit ingin mengajak sobat berprestasi dan juga mungkin Bapak dan Ibu, dosen pembimbing ataupun staf dari kemahasiswaan. Tadi sudah sempat kita saksikan 2 buah tayangan alumni dari NUDC kita, yaitu ada Kakak Theo, alumni dari Hasanuddin, dan juga ada Kakak Akbar dari Universitas Hasanuddin. Dan sebetulnya masih banyak lagi talenta-talenta yang lainnya, tetapi semangat yang ingin kami sebarkan adalah kami ingin terus merangkul komunitas-komunitas debat baru untuk turut bergabung mengikuti kegiatan NUDC ini. Sedikit mengulas saja bahwa tahun lalu kami sangat bersemangat, ternyata kompetisi daring ini membuka pintu yang lebih luas kepada tim untuk bisa mendaftarkan diri selama memenuhi kriteria-kriteria persyaratan sebagai peserta. Jadi kami mencatat ada 417 tim yang sudah terverifikasi memenuhi persyaratan dan dinyatakan sebagai peserta NUDC 2020. Jadi ayo kami ajak, kami undang agar kita bisa meningkatkan lagi angka partisipasi ini. Mudah-mudahan kalau kita bisa tembus bahkan sampai angka yang mungkin lebih besar, tentu itu yang kita harapkan. Karena tahun lalu hanya ada 15 wilayah seleksi, sementara tahun ini ditambah lagi menjadi 16 wilayah seleksi. Nah, sebetulnya sudah dirilis juga pedoman NUDC 2021 tahun ini. Jadi kami berasumsi mungkin sudah ada yang melihat-lihat pedomannya, apakah akan ada yang ditanyakan. Pertanyaannya seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, bisa disimpan dan mungkin bisa juga diketikkan di kolom chat apabila ada pertanyaan, sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab setelah ini kita bisa langsung meresponnya. Namun apabila ada yang belum sempat mendapatkan pedomannya, jangan khawatir juga, nanti setelah ini kami juga akan bagikan link di mana teman-teman maupun Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pedoman tersebut. Baik, saat ini ada tampilan lembar pendaftaran. Secara teknisnya bahkan nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada rekan kami untuk menjelaskan bagaimana cara mendaftar NUDC 2021 ini bagi peserta yang mungkin baru pertama kali akan mencoba untuk ikut bergabung. Tapi pada dasarnya kami mengharap ada 1 orang yang akan bertanggung jawab untuk mendaftarkan tim dari perguruan tingginya, karena 1 perguruan tinggi hanya diperbolehkan mendaftar 1 tim saja, dan 1 tim terdiri dari 2 debaters dan 1 adjudicator
N1 atau yang disebut juri institusi dari perguruan tinggi yang mendaftar, begitu ya. Nah, nanti secara detailnya akan ada siapa saja yang bisa menjadi operator dari perguruan tinggi ini. Pada dasarnya siapa saja yang diberi kepercayaan oleh perguruan tinggi untuk mendaftarkan tim perguruan tinggi tersebut. Dan bukti daripada sahnya pendaftaran sebagai wakil dari perguruan tinggi dibuktikan dengan adanya surat keterangan pendaftaran dari perguruan tinggi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tim ini memang sudah melalui seleksi dan dinyatakan sebagai perwakilan dari perguruan tinggi tersebut. Intinya hanya seperti itu. Lalu kira-kira data apa yang dibutuhkan ya? Baik, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada dasarnya data yang diminta adalah data yang cukup umum. Yang pasti sudah jelas adalah nama dari debater pertama dan debater kedua. Lalu yang berikutnya adalah nomor kontak. Dan harap diperhatikan nomor kontak yang kami harapkan untuk diberikan adalah nomor kontak di mana memiliki WA aktif ya, karena untuk memudahkan komunikasi pada tahap-tahap selanjutnya. Dan setiap debater maupun adjudicator wajib mencantumkan nomor WA yang masing-masing secara langsung. Jadi tidak bisa satu tim hanya ada satu nomor WA. Masing-masing peserta, setiap debater dan setiap adjudicator N1. Begitu pula dengan email. Email yang diminta juga adalah email pribadi masing-masing. Ini nanti kaitannya adalah dengan pengiriman link, pengiriman sertifikat, dan sebagainya. Jadi data-data yang sensitif karena akan membantu kelancaran dari kompetisi hendaknya diperhatikan dengan baik. Sementara data-data yang lainnya nanti akan ada penjelasan lebih rinci yang akan dibawakan oleh tim IT kami. Baik, sementara mungkin ini saja yang diperlukan di awal, jadi rekan-rekan bisa melihat bahwa persyaratan yang dibutuhkan itu tidak terlalu rumit, kami yakin. Peserta tinggal mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti tahapan seleksi yang merupakan fokus daripada kompetisi ini. Sementara untuk informasi yang sifatnya administratif, kami upayakan agar sebisa mungkin nanti dibantu apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait selama masa pendaftaran. Nah, kita lanjut, yang berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul. Nah, ini mungkin terutama lebih kepada sobat prestasi yang baru pertama kali akan bergabung. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul setelah menyaksikan sosialisasi ini. Yang pertama, mudah-mudahan kami sudah bisa meyakinkan para calon peserta untuk tertarik dan mendaftar. Lalu setelah mengikuti proses pendaftaran, apakah artinya akan otomatis menjadi peserta? Karena tadi sudah lihat ya bahwa tidak terlalu rumit persyaratannya, hanya data pribadi dan juga surat keterangan dari perguruan tinggi. Jawabannya adalah tidak otomatis karena kami akan tetap melakukan proses verifikasi dokumen. Artinya bahwa kriteria yang terdapat pada panduan seperti misalnya untuk S1 itu tidak melebihi semester ke-10, sementara untuk diploma D3 tidak melebihi semester ke-6, dan kalau untuk D4 juga secara rinci ada, bisa dibaca di pedomannya. Lalu yang berikutnya berada pada institusi yang di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang berikutnya juga institusinya sudah terdaftar di Pangkalan Data Dikti. Apabila itu sudah dipenuhi, maka akan ada notifikasi yang menyatakan bahwa pendaftaran sudah dinyatakan dan diterima, dan tim dari teman-teman dinyatakan berhasil menjadi bagian dari NUDC 2021.
Jadi pasti akan ada respon setelah proses pendaftarannya. Itu yang pertama, ya. Yang berikut pertanyaan kedua, slide-nya. Terima kasih. Apabila ada halangan dengan salah satu peserta, apakah diperkenankan penggantian pemain? Setiap tahun selalu ada pertanyaan terkait hal ini. Meskipun sebetulnya di pedoman sudah jelas dicantumkan tidak ada penggantian pemain dengan alasan apapun. Sehingga kami juga mengharapkan selama seleksi itu betul-betul diperhatikan bahwa hingga saat seleksi wilayah nanti berlangsung dan tentunya setiap tim berharap bisa masuk ke seleksi nasional, maka para peserta baik debater maupun adjudicator N1 ini bisa menjaga kesehatannya dengan baik, menyiapkan agendanya untuk meluangkan waktu di saat-saat mereka harus masuk dalam proses kegiatan NUDC. Ya, berikutnya. Nah, kalau demikian, maka sebagai peserta apakah saya wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan NUDC? Di mana rekan-rekan bisa mendapatkan semua rangkaian itu? Ada di dalam pedoman. Ya, nanti secara spesifik akan bisa ditemukan di halaman 12 dan 13 itu adalah agenda selama 1 tahun kegiatan terkait dengan NUDC 2021 ini. Jadi mulai dari dummy round, seminar on debating, seminar on adjudicating, lalu babak penyisihan dan babak eliminasi memang semua harus diikuti. Yang berikutnya kita lanjut. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan, di manakah saya bisa mendapatkan pedoman NUDC 2021? Ini adalah link di mana teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan pedoman terkait NUDC 2021 tahun ini. Ya. Yang berikutnya, kapankah rangkaian kegiatan NUDC akan dilakukan? Secara terperinci sudah ada dicantumkan pada halaman 12 hingga 13 di dalam pedoman, ya, di link yang baru saja di-share, ya. Mungkin kalau di Google pun NUDC 2021 Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas kami sudah coba juga sudah muncul, ada di dalam temuannya, bisa diklik linknya dan di-download. Ya, di situ ada bulan dan juga minggu kurang lebihnya kegiatan akan kita lakukan. Dan yang terakhir, pertanyaan yang juga sering ditanyakan, bisa dimunculkan, ya, apabila ada hal yang ingin saya tanyakan terkait NUDC, kepada siapakah saya dapat berkomunikasi? Ya, yang tampak pada layar saat ini adalah Information Center untuk NUDC 2021, ada Bapak Topan ataupun siapapun nanti yang akan membantu teman-teman di nomor WA tersebut. Jadi mohon di WA saja secara jelas pertanyaannya apa, ya, dan mungkin harap bersabar sebentar karena hari ini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membaca dahulu pedomannya sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebetulnya tidak bisa didapatkan dari pedoman, ya. Saya rasa mungkin sementara ini yang sudah bisa kita mulai untuk memancing apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih jauh. Saya sempat melihat sebentar, terima kasih, saya sudah melihat sudah mulai ada beberapa pertanyaan dan permintaan. Mungkin sementara itu kepada moderator saya kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Lambok Hermanto. Baik, terima kasih Bu Dora untuk paparannya. Saya harap banyak sekali pertanyaan yang belum disampaikan sudah terjawab ya. Karena ini pertanyaan-pertanyaan umum yang selalu muncul setiap kali kita mengadakan NUDC. Nah, kami masih membuka sesi tanya jawab. Silahkan disampaikan saja di chat ataupun raise hand. Silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab akan saya lempar di sini. Ini tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu, di mana untuk recording ini sudah nanti akan dikirimkan. Kemudian
ada pertanyaan nih Bu Dora. Kalau ada force major bagaimana Bu Dora? Kalau misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satunya benar-benar force major tidak bisa melanjutkan, apa keputusan yang akan diambil Bu Dora? Baik, terima kasih. Saya rasa ini juga selalu terjadi setiap tahun dan kita sudah memiliki aturan yang jelas selama belum dimulai kompetisi. Mungkin masih bisa diterima dengan catatan. Yang pertama tentunya ada penjelasan secara resmi dari perguruan tinggi yang disertai juga dengan keterangan kembali dari perguruan tinggi siapa pemain yang digantikan. Tetapi ketika kegiatan sudah dimulai, yaitu sebagai contoh, katakanlah seleksi wilayah sudah berjalan, maka otomatis sudah tidak bisa lagi terjadi penggantian karena begitu nama dan data sudah dinyatakan sebagai peserta NUDC, maka otomatis data tersebut sudah tidak bisa diubah kembali karena akan mengganggu jalannya babak di dalam kompetisi. Jadi memang sekali lagi dari awal kami sudah sampaikan, tentunya akan ada kejadian-kejadian yang kita tidak bisa hindari, dan sejak awal sosialisasi ini kami juga sudah sampaikan bahwa memang ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa kami tolerir karena akan mengganggu jalannya keseluruhan kompetisi. Tetapi selama kompetisi belum dimulai, jadi tahap yang paling awal itu adalah seleksi wilayah, maka masih bisa dimungkinkan dengan syarat, yaitu tadi yang pertama ada penjelasan secara resmi mengapa terjadi penggantian pemain, dan yang kedua juga ada keterangan penggantiannya yang juga dilakukan oleh perguruan tinggi dari pimpinan tertinggi di universitas tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Hermanto. Ini juga sekaligus mungkin untuk menjawab pertanyaan apakah PIC dari tim itu harus dosen atau staf perguruan tinggi atau bisa dari mahasiswa. Pada dasarnya tim yang terdiri dari 2 debater dan 1 adjudicator N1 adalah anggota tim. Jadi bukan hanya debaternya saja atau bahkan mungkin hanya adjudicatornya saja, itu sudah jelas tidak mungkin. Jadi mereka bertiga adalah anggota tim. Untuk debater sudah pasti harus mahasiswa aktif, sementara untuk adjudicator N1 itu boleh mahasiswa aktif atau dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut. Jadi memang harapannya supaya untuk komunitas-komunitas baru masih ada pendampingan dari dosen UKM-nya, katakanlah demikian, atau mungkin dari staf perguruan tingginya guna mendukung dan juga memfasilitasi kebutuhan tim dalam mengikuti kompetisi ini. Jadi harapannya mungkin untuk komunikasi hal-hal yang bersifat khusus itu bisa lebih bersifat formal, dan disitulah gunanya mungkin dosen pembimbing UKM ataupun tim. Tapi kalaupun hanya mahasiswa juga tidak apa-apa. Mungkin itu bisa menjawab Pak Lembok Hermanto. Kalau masih dirasakan ada yang kurang, silahkan rekan-rekan bisa tanyakan kembali. Baik, terima kasih Bu Dora. Jadi jelas ya, apabila memang belum dimulai kompetisinya berarti dengan keterangan yang jelas masa tersebut mungkin masih bisa digantikan, tapi apabila sudah berjalan berarti tidak bisa digantikan lagi. Begitu ya Bu Dora ya? Ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sama juga terjadi setiap tahun biasanya. Apakah masih ada kategori novice dan non-novice Bu Dora? Saya rasa cukup jelas juga di pedoman kami masih buka ini sebagai bentuk apresiasi, selain kami tetap selalu meningkatkan mutu dari kualitas debater Indonesia, juga mengembangkan komunitas debat di tingkat perguruan tinggi. Jadi jawabannya adalah iya, dan begitu pula bentuk apresiasinya juga masih tetap sama, akan ada juara untuk open dan juga juara untuk novice disertai dengan best speaker di kedua kategorinya.
Saya nambahkan Bu Dora, ya. Ya, silakan Pak Rahmat. Beberapa hal yang mungkin secara general banyak ditanyakan. Yang pertama, untuk laman pendaftarannya atau laman pendaftaran PIC yang akan mendaftarkan memang belum kita sampaikan. Mohon dipantau, nanti akan kita sampaikan melalui web Puspesnas dan IG Puspesnas. Jadi Bapak Ibu sekarang memang harus aktif memantau IG Puspesnas supaya nanti begitu, oh ini ada link untuk mendaftarkan PIC yang akan mendaftarkan tim, itu segera ditindaklanjuti. Yang kedua, sekali lagi untuk novice sama non-novice, kategori itu dilakukan di tingkat nasional. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika di wilayah, kita tidak menentukan, nah saya nanti mau jadi novice atau jadi open ya, itu tidak ada. Demikian ya tadi yang sangat umum saya tambahkan dari Bu Dora. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk tambahannya. Beberapa pertanyaan general juga Bu, ini sepertinya ada juga di buku panduan ya. Memang belum ditentukan, tanggalnya belum ditentukan ya Bu ya. Sepertinya bulannya sudah, minggu keberapa sudah, tapi tanggal mungkin belum. Apakah bisa dikonfirmasi Pak Rahmat? Ya, mungkin bisa secara cepat dijawab bahwa sampai saat ini masih dalam bentuk minggu. Jadi dipastikan di minggu itu akan dilakukan, sementara untuk tanggal kita belum pastikan karena kedepannya juga mungkin apabila masih ada pergeseran bisa sampai 2-3 hari diantaranya, tapi yang pasti akan di minggu itu. Begitu Pak Irmanto. Ya, saya tambahkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita nanti akan memberikan beberapa preliminary signs terhadap pendaftaran tersebut di IG, misalnya 1 hari menjelang pendaftaran dan sebagainya. Itu akan kita sampaikan di IG, termasuk beberapa hal yang mungkin secara teknis kita coba breakdown menjadi infografis atau apapun supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya, cara pendaftaran dan sebagainya. Mohon dipantau di IG, memang ini sosialisasi disampaikan ke teman-teman supaya kita bisa saling memantau di medianya milik Puspesnas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin saya akan sum up sedikit Bapak Ibu bahwasanya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, tapi masih ada juga yang bertanya siapa PIC-nya, tadi sudah dijawab oleh Bu Dora. PIC-nya boleh dari kemahasiswaan dari kampus tersebut, boleh dari mahasiswanya, peserta debatnya boleh, yang jelas harus disertai oleh surat tugas yang menyatakan bahwa merekalah yang berhak mewakili kampus tersebut, begitu ya. Jadi bebas Bapak Ibu, bisa mahasiswanya, bisa dosen pembimbingnya, bisa dari kemahasiswaan. Kemudian berapa Google Drive yang harus diupload? Satu saja Bapak Ibu, sumbernya satu saja. Jadi tidak usah di better 1, di better 2 gitu, tidak usah. Jadi satu Google Drive saja. Kemudian untuk informasi detail tanggal kapan pelaksanaan, harap terus dipantau di web Puspesnas dan juga di IG Puspesnas. Jadi akan diinformasikan beberapa hari sebelum pembukaan pendaftaran akan diinformasikan situ. Kami mohon keaktifan Bapak Ibu juga para teman-teman debaters untuk bisa memantau terus web Puspesnas dan juga IG Puspesnas. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Ada pertanyaan tambahan tidak? Ada yang surat tugas satu saja. Ada pertanyaan nih Bu sepertinya mengenai surat tugas PIC jika untuk masuk apakah 2 surat yang berbeda untuk surat tugas peserta? Ya, tahun lalu juga banyak menanyakan surat tugas ini. Surat tugas jadi satu, ditandatangani oleh kemahasiswaan. Jadi termasuk kita N1 atau juri institusi itu didaftarkan mulai dari pendaftaran di seleksi wilayah. Memang jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan tim, satu tim adalah 2 debaters, 1 juri institusi yang kita sebut sebagai N1. Sehingga ada 3 nama yang diberikan di sana. Surat tugasnya bisa memuat 3-3-nya, tidak satu-satu surat tugas. Sehingga 1 lembar saja. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau yang juri N1 atau juri institusi sudah didaftarkan, kemudian di nasional kita tidak lolos, apakah bisa ikut? Ya tidak bisa ikut, karena itu melekat kan. Ya, memang melekat di tim tersebut. Yang bisa ikut sampai ke nasional adalah yang timnya juga ikut ke tingkat nasional. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mohon izin melengkapi Pak
Pak Rahmat tadi keterangannya jadi mengingatkan saya bahwa pendaftaran tim itu memang sudah langsung sekaligus, debater dan juga adjudicator, bentuknya tadi dalam satu surat tugas, jadi tinggal dilampirkan nama-namanya saja, dilistkan. Dan secara khusus memang untuk seleksi wilayah baru debaternya yang akan berkegiatan untuk mengikuti seleksi. Sementara apabila mereka dinyatakan lulus ke tingkat selanjutnya itu di tingkat nasional, barulah nanti N1 akan berperan di kegiatan lanjutannya yaitu dummy rounds. Jadi mungkin itu hanya sekedar tambahan saja supaya tidak bingung. Loh ini untuk debaternya ada kegiatan di seleksi wilayah, tapi apa yang akan dilakukan di N1-nya memang belum ada, tetapi nama sudah harus didaftarkan sejak awal sebagai bagian dari tim. Begitu. Terima kasih. Saya tambahkan ya Bu Dora. Mungkin mumpung kita bisa bersua dengan teman-teman semuanya. Ya, silakan bahwa Bapak Ibu, teman-teman semua, waktu kita itu tidak banyak ini dari tingkat nasional sampai sebelum tingkat nasional proses-prosesnya. Jadi nanti ketika selesai seleksi wilayah itu akan dilakukan perekaman itu hanya 1 hari. Jadi 1 hari untuk 3 kali. Silahkan nanti kita bersibuk-sibuk ria. Pada malam harinya kami Dewan Juri sudah berkumpul ya Bu, Pak, dan kita data, dan kita akan memulai menilai. Dalam beberapa hari diharapkan akan selesai, dan kita akan memberi laporan di wilayah tertentu, di wilayah 1 sampai 16 itu siapa yang akan menjadi wakilnya. Mohon nanti keaktifan juga Bapak Ibu, karena kalau sudah ditentukan peserta dari wilayah, dalam waktu yang sangat cepat kita ingin mendapatkan respons yang kita sebut sebagai mungkin registrasi ulang atau apapun dari teman-teman yang dinyatakan lolos ke tingkat nasional. Sehingga sekitar beberapa hari setelah ditentukan siapa yang berhak masuk ke tingkat nasional, kita akan mengadakan uji coba atau yang kita sebut sebagai dummy rounds. Nah, dummy rounds ini adalah uji coba sistem yang wajib diikuti oleh semua tim dan semua N1. Kita akan memberikan prosedur khusus untuk dummy round, mungkin tidak di forum ini, tetapi itu menjadi hal yang sangat luar biasa supaya teman-teman juga bisa mengikuti lomba debatnya di tingkat nasional dengan nyaman karena sudah mengetahui detail dari sistem yang akan kita gunakan. Jadi mohon nanti kalau sudah selesai lolos dari wilayah, segera ini memantau terus info dari panitia. Juga untuk teman-teman yang kalau sudah lolos di tingkat wilayah, komunikasinya menjadi lebih mudah karena akan ada grup media sosial yang akan kita buat, sehingga akan lebih cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk paparannya. Bapak Ibu, kami mohon sekali partisipasi dari Bapak Ibu dosen pembimbing juga para debaters untuk membaca panduan yang sudah kami lampirkan tautannya tadi. Mohon dibaca dengan baik, dengan teliti. Nah, kalau ada pertanyaan di luar itu, nanti kami akan berikan nomor hotline khusus begitu ya. Ada nomor yang akan menjadi operator untuk informasi-informasi ini sebelum kita adakan technical meeting. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui akan ada technical meeting lagi dan akan ada dummy round juga. Jadi apabila nanti khawatir teknisnya salah dan sebagainya, kita masih ada 2 kali sesi untuk informasi lagi, jangan khawatir. Tapi untuk sementara, mohon dibaca baik-baik panduannya. Kalau ada pertanyaan di luar itu baru boleh disampaikan kembali ke panitia. Begitu Bapak Ibu. Saya pikir semua pertanyaan di sini sudah terjawab secara general. Setelah ini Bapak Ibu ada informasi, ada 1 sesi lagi mengenai KDMI. Jadi mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan ruang ini. Kita akan lanjutkan, tapi kita keluar break dulu sebentar, kemudian kita akan lanjutkan ke sesi untuk KDMI. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi para narasumber. Kalau tidak ada, hanya ingin menyampaikan bahwa paparan yang dibagikan ini akan diberikan filenya di chat ataupun berupa link nanti akan ada dari Puskesmas. Itu saja. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dora. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Pak Nyoman untuk penjelasannya. Demikian Bapak Ibu para peserta paparan tentang National University Debating Championship tahun 2021.
kami akhiri sesi ini. Kami akan lanjutkan sesi penjelasan HDMI setelah break sebentar. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan.